Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya Jumanto dari Prodi Manajemen Unsia dengan nomor induk mahasiswa 2202010101060 akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester ganjil tahun ajaran 2023/2024 atau kuliah ekonomi mikro dengan judul pengembangan UMKM untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Materi ini berkenaan dengan pembelajaran yang sedang kami pelajari pada ekonomi mikro, di mana paket kebijakan ekonomi 10 ini dikeluarkan pada 11 Februari 2016 di masa pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Terdapat 4 poin besar yang menjadi tujuan kebijakan ekonomi 10. Yang pertama, melindungi usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, dan koperasi, memperluas lapangan kerja, memotong mata rantai pemusatan ekonomi pada kelompok tertentu, dan memperkuat usaha kecil untuk berkompetisi. Dapat disimpulkan bahwa paket kebijakan ekonomi 10 untuk memperlonggar investasi sekaligus meningkatkan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kontribusi UMKM pada perekonomian Indonesia sangatlah besar. Dari data yang dikeluarkan oleh OJK bahwa UMKM menyumbang 60,51% dari total PDB Indonesia, menyerap 117 juta tenaga kerja atau sekitar 97% total tenaga kerja Indonesia. Terdapat 64 juta pelaku UMKM dan nilai ekspor 15,7% total ekspor non-migas Indonesia. Disimpulkan bahwa produk domestik bruto sebesar 61% atau senilai dengan 9.580 triliun, dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97%, nilai yang cukup besar dari total tenaga kerja. Dukungan OJK terhadap pengembangan UMKM yang pertama dari sisi pembiayaan. Dari sisi pembiayaan, OJK yang pertama meluncurkan kredit melawan rentenir. Yang kedua, mendorong digitalisasi pembiayaan melalui fintech P2P. Yang ketiga, membentuk core cluster dalam satu ekosistem digital. Yang keempat, membangun ekosistem digital bank wakaf mikro. Yang kelima, mendorong alternatif pendanaan UMKM. Dan yang keenam, mendukung program digital kredit UMKM. Dari data tabel yang dirilis oleh OJK bahwasanya per Maret 2016 kredit UMKM dan koperasi menunjukkan data yang hampir sama dengan data year on year pada tahun 2015. Ini menunjukkan bahwasanya pembiayaan yang dikeluarkan oleh OJK meningkat dan akan terus meningkat jika dibandingkan year to year pada akhir tahun 2016 nanti. Dapat disimpulkan, OJK mendorong pengembangan UMKM antara lain melalui digitalisasi penyaluran pembiayaan.
dukungan OJK terhadap pengembangan UMKM. Yang kedua dari sisi pemasaran, di mana OJK juga memfasilitasi dan memberikan pembiayaan perluasan akses pemasaran UMKM, antara lain dengan membangun platform UMKM-mu dan digitalisasi pemasaran BWM melalui aplikasi BWM Bondes. Dan yang ketiga, dukungan OJK terhadap pengembangan UMKM dari sisi pembinaan ataupun pendampingan. Yang pertama, bekerjasama dengan tim percepatan akses keuangan daerah, perluas inklusi keuangan dan pembinaan UMKM. Yang kedua, gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Yang ketiga, business matching UMKM dengan lembaga jasa keuangan. Yang keempat, fasilitas pendirian kampus UMKM dengan fokus program edukasi berkesinambungan, penyaluran pendanaan, pemasaran online, sistem pembayaran dan logistik, penyaluran program keunggulan berbasis ekspor. Dapat disimpulkan bahwa dukungan OJK terhadap UMKM untuk sisi pembinaan dan pendampingan, bahwasanya upaya pemerintah memberikan kesempatan kepada wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Kebijakan ekonomi 10 juga melakukan pelonggaran investasi, di mana bidang usaha dikeluarkan dari daftar negatif investasi sehingga dapat dimasuki asing. Sektor-sektor ataupun bidang usaha tersebut adalah yang pertama industri gram rubber, dua cold storage, yang ketiga pariwisata, di mana pariwisata ini ada restoran, kafe, bar, usaha rekreasi, seni dan hiburan. Dan yang keempat industri perfilman, yang kelima penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik, yang keenam lembaga pengujian perangkat telekomunikasi, yang ketujuh pengusaha jalan tol, yang ke-8 pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, yang ke-9 industri bahan baku obat. Diharapkan dengan adanya pelonggaran investasi ini, investasi asing tentunya diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi, namun kepentingan pengusaha kecil harus dilindungi. Sehingga ada 3 pelindungan terhadap UMKM. Yang pertama, daftar negatif investasi yang sebelumnya 139 kini ditambah 19 bidang usaha, di mana mencakup jasa bisnis, jasa konsultasi konstruksi. Ke-19 bidang usaha ini tercakup dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis, jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana, madya dan atau resiko kecil, garis miring sedang, dan garis miring atau nilai pekerjaan kurang dari 10 miliar. Pelindungan terhadap UMKM yang kedua, sebanyak 39 bidang usaha yang tidak boleh dimasuki oleh asing diperluas nilai pekerjaannya dari semula sampai dengan 1 miliar menjadi sampai dengan 50 miliar. Dan yang ketiga, jumlah bidang usaha dengan syarat investor asing harus bermitra dengan UMKM ditambah dari sebelumnya 48 menjadi 110. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harapan dari pelindungan terhadap UMKM ini, pelaku UMKM dapat memanfaatkan peluang kemudahan kebijakan ekonomi 10 yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga menaikkan kelas dan iklim usaha yang sehat. Demikian yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.